Baik, kita membahas qalbu. Qalbu dalam bahasa Arab itu dari kata qaf lam ba, qalbu, artinya sesuatu yang tapi juga berarti klep itu yang nutup. Namun itu artian yang salah. Kalau ada yang artian qalbu tertutup, itu salah. Kenapa? Qalbu itu tertutup bukan artinya, tapi kondisinya kalau dia sedang ingkar kepada Allah, maka dia dapat ghisyawah. Jadi tidak benar, ada cocokologi ke bahasa Inggris mengartikan qalbu dengan klep. Qalbu summiyal qalbu litaqallubihi. Begitu kata Imam Al-Qushairi. Qalbu disebut qalb karena dia yataqallub, berubah-ubah. Pagi ini iman, ntar kalau pulang nonton lagi nggak jelas lagi, nonton YouTube lagi nggak jelas lagi, ntar pergi ke mall matanya kemana-mana lagi, ya. Ini yang disebut qalbu berubah-ubah. Hari ini seneng sama Ustadz Fulan, nanti beberapa bulan ke depan dengar Ustadznya cerai nggak seneng. Apa hubungannya coba? Nabi juga pernah cerai kok nggak seneng. Macam-macam. Jadi qalbu itu berubah-ubah. Maka cinta seseorang kepada orang lain ada yang karena zatnya, ada yang karena faktor X. Faktor X itu sesuatu yang sesuai menurut saya, maka saya suka dia. Kalau udah di luar ekspektasi saya gak suka dia. Maka dalam tradisi ahli qalbu, cinta itu ada dua, ada cinta simpati, ada cinta empati. Cinta simpati itu saya melihat orang itu, lalu hati saya tersentuh karena penampilan fisiknya, penampilan atau ngomongnya. Tapi kalau nanti ada perubahan pada orang itu, saya kemudian tidak mempercayainya, bahkan membencinya. Tapi kalau pakai qalbu, itu disebut empati. Mau orangnya berubah, cintanya nggak berubah. Maka disinilah banyak perbedaan antara murid yang shadiq, murid yang sungguh-sungguh, dengan murid yang tidak sungguh-sungguh, yang kazib. Jadi ketika berguru kepada seorang ulama, standar kesolehan itu menurut akal kita atau menurut ulama itu akan beda nanti. Dulu saya masih ingat waktu Agim masih sendiri, ibu-ibu ngomong gini ke saya, kalau kayak Agim orang kaya, terkenal, soleh, istrinya 4 juga boleh, Tat? Gitu. Serius Bu? Iya. Tahun depan beliau nikah. Ibu itu juga yang ngomong, katanya menjaga qalbu, katanya jaga hati, kok istrinya 2? Jadi dalam pikiran sebagian orang, kalau hati bersih itu nggak boleh menikah gitu. Kalau perlu nggak nikah. Itu sama dengan memalaikatkan guru. Saya mau tanya, yang nggak dosa itu guru apa nabi? Nabi. Kalau kita mengatakan guruku nggak mungkin salah, kalau salah dia bukan guru, kita telah menjadi pengkultus guru-guru. Apa bedanya sama Syiah? Tahu Syiah ya? Syiah itu meyakini imam-imam itu maksum, terpelihara dari dosa. Ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah hanya meyakini Nabi itu termaksum, terpelihara dari dosa. Kalau ulama cuma mahfuz. Apa arti mahfuz? Mahfuz itu dijaga, kalau terjebak cepat diambil oleh Allah. Kalau terjebak cepat ditarik oleh Allah. Itu beda ulama dengan Rasul. Jadi mulai hari ini saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mandang ustadz jangan dimalaikatkan. Anggap ustadz itu manusia. Bedanya, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, sama, kita dah sama. Tapi ada naik dikit. Orang-orang yang diberi ilmu, ini kalimatnya kata kunci. Maka seorang yang punya ilmu gak boleh merasa berilmu. Kenapa? Utu dalam bahasa Arab diberi, pasif.
diberi ilmu, orang-orang yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Satu derajat itu kalau di hadis antara langit dan bumi. Kalau di hadis ya. Nanti di akhirat satu derajat itu antara langit dan bumi. Makanya ulama itu sanggup tahajud tiap malam, bahkan sanggup nggak tidur. Ulama itu sanggup duduk berjam-jam. Kenapa? Makomnya memang jauh di sana. Mereka bisa khatam. Itu ada ulama di Cirebon, bukan orang Arab Pak, ada Indonesia. Namanya Kiai Hasim kalau nggak salah dulu ya. Itu kalau ngaji ba'da subuh, duha udah khatam. Duha udah khatam. Jam 8, jam 9 udah beres. Itu kecepatan otaknya gimana tuh? Saya tadinya nggak percaya, dikritik sama salah seorang jamaah. Ente ini katanya belajar hadis, kok nggak sesuai sunnah? Saya kaget digituin, Pak. Maksud Anda gimana? Dulu Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi katakan jangan baca kurang dari 3 hari. Jadi nggak boleh khatam kurang dari 3 hari. Ya saya senyum. Selesai dia ngomong, kita yang ceramah, dia ngomong 15 menit. Kita kasih aja Pak, dia biarin ya. Sejak itu habisnya nggak datang lagi tempat dia. Ya. Tapi kita kasih pelajaran. Bapak yang sangat pinter, Abdullah bin Amr itu siapa? Sahabat Rasul, oke. Bapak kenal Utsman bin Affan? Oh kenal, siapa itu? Khalifah ketiga, oh belum cukup. Beliau sebelum jadi khalifah siapanya Nabi? Mantunya Nabi. Nabi kalau pakai sarung, kebuka lutut biasa aja. Tapi kalau Utsman lewat, Nabi tutup. Begitu hormat Nabi kepada Utsman. Bapak tahu gimana Utsman? Utsman puasa tiap hari, khatam 8 kali dalam sehari semalam. Kaget dia, loh masa Ustadz? Ya baca aja buku Tibyan. Ya, ada kitab Tibyan karya Imam An-Nawawi mengenai adab-adab penghafal Quran. Di situ disebutkan mulai dari 3 hari, 10 hari, sampai kemudian mengagetkan tadi. Paling banyak itu Utsman sehari bisa khatam 8 kali. Itu gimana caranya? Nantilah saya cerita gimana caranya ya. Nabi kenapa bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini Aqsa namanya. Cuma dalam beberapa jam. Balik lagi ke langit, balik lagi. Nah itu beliau masih di alam dunia, tapi dimensi kolbunya sudah beda. Jadi membacanya dengan kolbu, bukan dengan lidah saja. Lidah baca, tapi lidah yang ikut kolbu. Inilah bedanya kita. Kita itu khusyuknya ngikutin suara imam. Kalau imam bacanya syahdu, kita nangis. Karena khusyuknya baru dari telinga. Belum dari kolbu. Gitu. Ya, ini contohnya ya. Habis itu saya nggak datang lagi Pak ke situ. Diundang saya. Itu udah ada orang pinter di sana, ngapain lagi ngundang saya gitu. Nggak ingin mempermalukan seorang ustadz di depan jamaah, tapi lupa. Dengarnya kurang banyak. Bacanya baru terjemahan. Kritis tapi nggak berbobot gitu. Banyak Pak hari ini yang begitu. Bapak coba aja lihat, buka YouTube, komentarnya lebih seru dibaca daripada, benar nggak? Kajiannya lebih ramai. Orang yang punya kolbu nggak tertarik ke main gitu, dipuji nggak melayang, dicaci nggak terpuruk. Tapi kalau nggak punya kolbu, emosi. Ya, baik. Kolbu itu di dalam Al-Quran diulang-ulang lebih dari 100 kali. Kata kulub kita temukan 104. Kata kolbu sekitar 12 atau 13. Berarti kalau digabung berapa Pak? 104 sama 13. Lumayan ya. Umrah berapa kali di Quran? Cuma 2. Satu kata kerja, satu kata benda. Naum. Tapi kenapa dakwah umrah lebih banyak dari dakwah qalbu?
Mohon maaf kalau punya travel ya. Nanti caranya gampang. Kalau buat travel, umrohnya, manasiknya pakai kolbu. Ada latihan kolbunya. Gitu caranya. Mau sering juga nggak apa-apa. Yang penting umrohnya pakai kolbu. Jangan pakai abu-abu. Ya. Saya udah sering cerita. Karena ini tanda syukur kawan saya ketemu ilmu kolbu, dia cerita. Ustadz, dia juga ustadz. Tamatan Azhar 4 tahun, jadi mutawif 4 tahun di Mekah. Apa kata beliau? Saya ini jadi ustadz 4 tahun di Mekah untuk mutawif. Tapi setiap kali tawaf di depan multazam, yang saya pandang bukan Allah, tapi yang saya pandang real, menari-nari di kepala jamaah. Connect gak maksudnya? Jadi yang dia bayangkan nanti dapat tips dari jamaah. Itu dicerita. Lalu dia terbebas dari belenggu itu, bahagianya bukan main, dan dia cerita kepada kita. Wah, dahsyat Ustaz. Jadi ilmu kolbu itu membebaskan orang dari perbudakan fulus itu. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah orang yang disebut hamba fulus, hamba dinar, hamba dirham, hamba dolar, hamba rupiah, hamba real. Lelah bukan main. Ya kita coba aja gimana capeknya cari duit. Walaupun rezekinya lancar tapi lelah, ada kelelahan. Nah, kelelahan itu yang kemudian Nabi telah buat kaidahnya semenjak beliau masih hidup. Ta'ibah, pasti lelah, pasti capek orang yang mencari fulus. Di situ kalimatnya abdud dinar, hamba fulus. Maka kita boleh cari fulus, tapi jangan jadi hamba fulus. Gitu. Karena di Quran itu berulang-ulang kata kolbu. Saya sudah hitung, bahkan lebih banyak dari sholat. Sholat itu separuhnya kolbu. Jadi kalau ada 100-an, paling cuma 50-an kata sholat di Quran. Kata zakat lebih kurang lagi. Infak yang banyak. Kalau infak dan zakat digabung, ada 80-an. Kenapa kolbu lebih banyak? Kira-kira apa itu? Orang kalau dia sholat, gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Zakat, infak gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Umroh, yang apalagi yang cuma disebut 2 kali di Quran, gak pakai kolbu, gak ada maknanya. Cuma jalan-jalan aja ngeliat padang pasir. Makanya mohon maaf, kita kalau umroh, saya ngeliat jamaah tuh ada bengong gitu ya, duduk ngeliatin orang lewat, itu aja kerjaannya. Ya habis sholat ngeliatin orang lewat, itu terus. Ini kasihan. Udah di tempat suci, tapi kolbunya tidak disucikan sebelum masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana ngayal, bengong gitu. Padahal kita bisa zikir, bisa sholat, bisa khatam Quran. Kan banyak menu-menunya zikir, menu-menu kolbu. Nah, Bapak selamatkan Allah, langsung to the point aja. Kolbu itu ada 3 macamnya di Quran. Di ayat yang sering kita baca, surat Al-Baqarah, ayat berapa itu Ustaz? 6 atau 7? Fi qulubihim, sebelumnya di atasnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus khatamallahu ala qulubihim. Maka kolbu karakter pertama adalah kolbu yang telah dikhatam. Apa arti khatam? Khatam itu ditutup. Kalau sudah ditutup kolbunya, maka matanya tertutup, telinganya jadi tuli. Bukan tuli dari mendengar suara, tapi tuli dari mendengarkan kebenaran. Itu ayatnya. Ini disebut kolbul kafir, kolbu orang kafir. Maka di situ ayatnya cuma 2, karena kafir itu jelas. Jadi di Quran ayat tentang orang kafir itu nggak banyak, yang banyak ayat tentang munafik.
Ini uniknya di Quran. Kenapa? Karena kafir itu eksplisit, jelas, lugas. Orang berkafir itu kamu kasih peringatan atau tidak, kamu ajak ngobrol atau tidak, sama aja dia nggak percaya. Udah beres tuh. Kenapa? Disebutkan ayat keduanya. Karena di kolbunya ada khatam. Sehingga tertutup pandangannya, pendengarannya. Dan bahkan disebutkan mereka telah tersiksa bahkan di dunia. Udah tersiksa bahkan di dunia. Lalu kemudian baru ada kolbu yang kedua. Lengkap ayatnya. Fi qulubihim marad. Berarti ada kolbu kedua. Kolbu marid. Kolbu yang sakit. Ilustrasinya gampang, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Kalau saya ini lagi sakit, bisa menikmati makanan paling lezat nggak? Mulut kita lagi sariawan, bisa menikmati sambal nggak? Sini ada bebek kaleo ya, bisa menikmati nggak? Nggak bisa. Kenapa? Mulutnya ada panas dalam. Namun ada orang salah faham. Ketika dia tidak menikmati makanan yang dilemparnya. Paham nggak ilustrasi itu? Ada orang sholat nggak nikmat terus dia bilang, apa kata dia? Kayaknya sholat itu nggak benar. Islam tuh kayaknya nggak benar. Aku nggak usah sholat deh. Itu dicobain sama kawan-kawan saya dulu mahasiswa. Mereka coba nggak sholat. Ada yang kuat sehari, ada yang kuat seminggu, ada yang kuat sampai sekarang nggak sholat ada juga. Sampai sekarang, Mbak. Tapi bukan jurusan saya, bukan jurusan akidah wa falsafah. Saya untung dulu ngambilnya dua, ngambil akidah lalu ngambil hadis. Jadi balance. Pulang ke asrama udah ketemu ulama-ulama ahli hadis. Jadi balance. Mau nggak sholat kita harus sholat gitu. Nikmat nggak nikmat sholat. Orang-orang yang sakit kolbunya sama. Dia ketika mau menikmati hidangan rohani bernama sholat, zikir, Quran, itu nggak mampu, nggak sanggup untuk menelannya. Maka kemudian dimuntahkan lagi. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat keberapa itu? Ayat 44 ya. Orang-orang yang tidak beriman itu iza zukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat disebut nama Allah saja hatinya enggan. Hatinya kayak mau muntah. So alim loh gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau ada indikasi itu pada kita, maka katakan, hai hatiku, engkau punya penyakit, harus diobati. Kalau badan kita sakit sudah 3 hari nggak dibawa ke dokter, kita sebut orang yang nggak mau ke dokter itu apa? Cerdas atau bodoh? Atau fanatis? Jangan-jangan fanatis. Nggak mau ke dokter, saya mau herbal aja. Herbal itu bagus, masalahnya herbal itu baru ada S2-nya di UI. Ya kan? Belum ada sekarang toko herbal yang betul-betul tersertifikasi oleh pemerintah, oleh lab-lab yang hebat. Masih level jamu. Walaupun herbal itu benar, ada hadisnya, ya, habbatus sauda itu syifa' min kulli da'in. Tapi kalau nggak sesuai dengan dosis-dosis ahlinya, nanti jadi sakit pinggang. Coba aja. Minum habbatus sauda banyak-banyak, kurang minum, sakit pinggang, Pak. Nanti yang kena malah ginjalnya. Jadi semuanya harus pakai ahlinya. Jangan cuma pakai praktisi penjual herbal. Mereka bukan orang-orang yang dapat sertifikasi untuk diagnosa. Sama, kolbu juga begitu. Maka saya melihat banyak orang ingin menguati kolbu, tapi salah berguru. Dia ingin mengobati kolbu, tapi dia berguru fikih.
Gak nyambung. Kalau ingin mengobati kolbu, datang ke ahli kolbu. Sama, saya sakit jantung, saya sakit paru misalnya, atau saya sakit kaki, sakit kulit, datangnya ke dokter spesialis kulit, jantung, dan paru-paru itu. Jika saya nggak sakit itu, ya jangan datang ke situ. Nah sekarang ini yang sering kita lihat di mana-mana. Orang ingin sholatnya khusyuk, ingin mendapatkan kedamaian dalam Islam, kedamaian beragama, tapi dapat gurunya, guru ahli fikih. Udah ahli fikih itu terbagi dua, Pak. Ahli fikih bermazhab, ahli fikih anti mazhab. Saya nggak tahu yang ngajar di sini yang mana, yang bermazhab atau yang anti mazhab. Itu beda loh karakter ngajarnya. Kalau yang bermazhab itu hukum ada 5: wajib, mustahab atau sunnah, mubah, makruh, haram. Maka sangat elastis. Belajar fikih dengan orang ini asik. Sangat elastis. Islam itu enggak hitam putih, tapi warna-warni. 5 hukumnya. Jadi satu barang hukumnya bisa 5. Satu amal hukumnya bisa 5. Tapi lain dengan yang tidak bermazhab ini. Anti mazhab. Maunya hitam putih, hukum cuma 2, sunnah bid'ah. Nah ini akan beda. Maka belajar fikih begini bukan menyehatkan kolbu, mencederai kolbu. Kolbunya rusak, tambah rusak. Masuk masjid, nanti ngeliat, wah imamnya sarungnya di bawah mata kaki. Gitu. Gak terima sholatnya. Lihat lagi, jenggot imamnya kurang panjang. Wah, gak sunnah. Yang sunnah cuma beberapa orang doang. Pak Haddad nggak punya jenggot nih. Celananya udah jingkrang, tapi jenggotnya nggak ada. Kurang lengkap Pak Haddad. Ini contohnya. Atau orangnya ketemu kelompok dakwah yang menjadikan tradisi sebagai hukum. Nah ini beda lagi. Tradisi Arab dijadikan hukum, itu beda, Pak. Contoh, sebenarnya sholat pakai serban itu sunnah nggak? Sholat pakai gamis atau pakai sarung? Itu pertanyaan tradisi, bukan pertanyaan hukum. Namun, kalau orangnya gagal paham, ditaruh ini ke bab hukum, maka dianggaplah yang pakai serban, pakai gamis lebih sunnah daripada yang pakai sarung. Celana jingkrang di atas mata kaki lebih sunnah daripada sarung, padahal Nabi pakai sarung, nggak pakai celana. Ini contoh-contohnya. Kalau kita mau belajar kolbu, tapi terjebaknya ke fikih. Belajar fikih harus wajib. Harus bahasa Melayu boleh ya. Wajib belajar ini, belajar fikih. Namun fikih yang saya tahu sesuai dengan ulama salafus soleh, fikih bermazhab. Kenapa? Semua imam salaf itu bermazhab. Bahkan buat mazhab. Maka orang yang berfikih tanpa mazhab itu telah keluar dari salafus soleh. Tapi sekarang image-nya dibalik Pak sekarang. Kalau ingin ikut salaf gak usah ikut imam mazhab. Dia gak tahu tarikh wafat, tahun wafat imam mazhab. Imam mazhab itu semuanya imam salaf. Coba Abu Hanifah tahun berapa wafatnya? 150. Imam Malik 179. Imam Syafi'i 204. Imam Ahmad bin Hambal yang sering disebut ikon ulama salaf itu paling belakang 241. Imam Syafi'i gurunya 204. Jadi ternyata Imam Syafi'i itu gurunya ikon ulama salaf. Siapa ikonnya tadi? Ahmad bin Hambal, Hanbali. Ini ikonnya. Itu berguru ke Syafi'i. Sekarang orang ngeremehin Imam Syafi'i. Jadi Bapak Saudara makan Allah,
Kalau ingin belajar kolbu, jangan terjebak belajar fikih. Fikih itu untuk pakaian zahir. Pakaian menutup aurat, bersuci. Nah, belajar fikih kalau bermazhab, orangnya dijamin tidak ekstrim. Dijamin berpikirnya sistematis. Kenapa? Karena dimulai dari fikih taharah bersuci dulu, baru masuk fikih sholat, baru masuk fikih ibadat, baru masuk fikih muamalat. Tapi kalau belajar fikihnya nggak pakai mazhab, loncat langsung ke jihad. Makanya sekarang banyak gerakan, ayo jihad, ayo jihad. Demo kok disebut jihad itu dari mana? Demo itu terbagi dua. Ada demo kebencian, ada demo jihad. Isinya mana? Tapi bukan jihad yang seperti yang dimaksud dalam Al-Quran dan Sunnah demo itu. Nah itu harus dibedain. Kenapa? Karena belajar fikihnya loncat. Mau belajar Islamnya cuma pas ada event-event pemilihan umum doang, mau pemilihan daerah. Sekarang kemana itu? Kemana orang yang ngumpul tadinya rame-rame itu di masjid sholat nggak? Kita bertanya Pak di mana-mana. Yang tadinya teriak-teriak, saya dibentak di masjid. Kita itu menginginkan 0102 itu dulu, udahlah di masjid kalian tenang-tenang aja, nanti ramenya di luar masjid situ. Dibentak pakai takbir. Saya bentak balik pakai takbir. Ya kabur deh Pak. Tapi habis itu udah, oke, kalau ini gaya kalian di masjid, kita nggak akan mau ngajar di masjid yang begini. Betul-betul beberapa bulan yang lalu itu masjid kayak perang. Nggak tahu masjid ini masuk nggak? Masuk ya. Dan kita sedih. Orang yang diperjuangkan ternyata jadi menteri. Ya, mereka biasa-biasa aja. Oh, saya usut-usut karena saya belajar, alhamdulillah, sejarah ekstremis di dalam Islam. Itu dipakai metodenya dalam pemilu kemarin. Apa itu? Dalam bab iman, iman itu seringnya apa Pak? Iman adalah pembenaran di hati, ya kan? Apalagi ikrar dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan. Bapak jangan lupa, ini harus dibagi dua. Iman itu 3, tapi dibagi 2. Yang pertama pokok iman, yang kedua, ketiga cabang iman. Yang pertama nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Yang kedua, ketiga boleh nambah, boleh kurang, boleh beda. Dulu ada kelompok yang mengkafirkan sahabat Nabi bernama Khawarij. Pernah dengar? Khawarij ini mengkafirkan Ali. Kenapa? Ali mau menerima diplomasi dengan Muawiyah. Kalah, diterima. Apa kata orang Khawarij? Ente berhukum dengan selain hukum Allah. Taghut ente. Kafir, kafarta billahil azim. Maka lagi sholat subuh Ali ditusuk dari belakang, matilah beliau. Siapa yang masuk? Ibnu Muljam. Seorang yang zahirnya soleh, batinnya rusak. Batinnya penuh kebencian. Zahirnya soleh, tapi batinnya penuh kebencian. Nah, jangan-jangan kita ketemu orang-orang begitu beberapa bulan ini. Mulut ini sama kayak keran Pak. Keran itu kalau airnya kotor di tandonnya, keluarnya kotor nggak? Airnya bening, keluarnya bening? Tergantung di dalam tandon kolbunya bening atau kotor. Dalamnya ada kebun binatang, keluarnya si guguk, keluarnya monyet, keluarnya gajah. Kalau dalamnya jorok toilet, ya keluarnya kalimat-kalimat jorok. Tergantung. Ini mulut ini nih. Di sini adanya. Karena gagal faham, diambillah metode itu. Bagi Khawarij, beda politik, beda iman. Itu Khawarij. Ingat-ingat, nanti kalau 5 tahun lagi kejadian, ingat-ingat ini.
beda politik, beda iman. Itu kelompok apa? Khawarij, ekstremis di kalangan muslim. Bukan Islam. Islam nggak ada ekstrim. Muslim ada. Muslim orangnya. Islamnya nggak pernah ngajarkan ekstremisme. Ini PR besar kita, Pak. Kalau ada pengurus, ini PR besar pengurus. Pengurus kalau nggak alim, bertanya ke orang alim. Ini mau seleksi ustadznya gimana? Harus, itu wajib. Harus disurvei. Orangnya gimana, kajiannya gimana. Karena kalimat-kalimat seperti ini, kata Nabi, inna fil bayan la sihir. Dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam retorika itu ada sihir. Sihir itu apa? Bisa merubah paradigma orang, cara pandang orang, benar nggak? Yang ditampilkan tali, yang kelihatan ular. Itu Pak, yang waras kemarin nggak banyak. Saya kan hampir golput kemarin tuh, ya, hampir golput kemarin itu, karena kita ngeliat, wah ini Khawarij dipakai lagi, benar-benar gila. Handphone kita sampai panas. Di semua grup itu panasnya bukan handphonenya panas, Pak. Kalau kita buka, kita ikut panas, ya kan? Kita panas semua di mana-mana. Sampai kalimat neraka muncul cuma karena beda 01 sama 02. Allahu Akbar. Khawarij kan ngomong gitu. Beda pilihan, beda iman, beda surga sama neraka. Maka kolbu yang sakit itu terbagi dua. Kolbu yang berkaitan dengan intelektual, ada kolbu yang berkaitan dengan spiritual, rohani. Kalau intelektual itu disebabkan oleh ngajinya ke siapa, bergurunya kemana, dengar YouTube-nya YouTube yang kayak gimana. Maka kajian-kajian itu akan mempengaruhi kesehatan kolbu yang berkaitan dengan akal. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Surat Al-Hajj ya. Afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka nggak piknik, nggak jalan-jalan ke muka bumi, ke bumi pemikiran, bumi kolbu, bumi keilmuan, ranah keilmuan, sehingga mereka punya kolbu berpikir dengannya. Ini yang kita sebut intelektual. Maka ngaji itu harus piknik. Imam Abu Hanifah, gurunya 4.000, Pak. Di zaman nggak ada YouTube, nggak ada Grab, nggak ada mobil, itu bergurunya ke 4.000 orang. Kenapa? Karena beliau tinggal di Kufah. Kufah itu pusat orang berilmu. Sampingnya ada Basrah, sampingnya ada Baghdad. Situ aja udah 4.000 sudah. Kalau dia ke Mekah udah ketemu lagi, ke Madinah udah ketemu lagi. Ulama-ulama hebat. Ada yang bisa berguru sebanyak itu, Pak? 4.000. Coba dihitung gurunya ada berapa? Ya? Saya sering cerita tentang Bukhari. Imam Bukhari itu bergurunya hampir 2.000. Sekitar 1.700-an orang. Makanya jadi Imam Bukhari. Kita cek yang beda faham sama Imam Bukhari ada berapa guru. Bukhari Muslim digabung gurunya sekitar 75 lebih. Itu beda akidah. Bukan hanya beda mazhab dan manhaj, beda akidah. Ada yang Qadariyah, ada yang Syiah. Dia berguru. Kenapa? Ternyata isu yang lama yang pernah berkembang, ambil yang baik, buang yang buruk, itu benar. Kata kawan kita itu nggak boleh. Padahal itu dilakukan oleh Imam Bukhari Muslim, Imam Salafus Saleh. Kalau ingin ikut salaf, begitu bergurunya. Namun, untuk masjid harus satu warna, Pak. Ahlus sunnah. Tapi kalau Bapak punya guru ngaji ke siapa, itu gurunya boleh macam-macam. Kalau untuk masjid harus rapi. Ahlus sunnah akidahnya, ahlus sunnah fikihnya, ahlus sunnah ilmu, tazkiyatun nufus dan tasawufnya. Kalau enggak nanti rame. Di beberapa masjid udah kemasukan ustadz-ustadz Syiah. Saya kasih tahu, Pak, ini Syiah.
Oh nggak apa-apa, kita udah dewasa Pak Ustadz. Waduh, lebih pintar dia dari saya. Pak, saya yang capek. Capek kenapa? Pekan sebelum saya dia yang ngajar, pekan berikutnya saya ngajar. Capek Pak meluruskan pertanyaan-pertanyaan jamaah. Jadi jamaah itu kalau udah ketemu saya, waduh Ustadz gimana ini. Waduh capek. Dan itu udah jalan setahun kita ingetin nggak mau. Kita pinter kok Ustadz, kita bisa kok. Udah saya nggak mau lagi ke sana Pak. Jadi mohon maaf saya agak sedikit selektif ngajar. Yang kira-kira hati saya nyaman di situ, baru saya ngajar. Karena ngajar kalau nggak pakai kolbu, nggak enak. Baru 5 menit, rasanya udah 15 menit. Tapi kalau saya nyaman, udah setengah jam, rasanya kok baru 5 menit. Ya, semoga tempat ini saya nyaman. Mau lanjut? Udah syuruk? 15 menit, oke. Syuruk itu tidak mesti langsung sholat. Jadi sholat syuruk itu boleh sampai sebelum duha. Jadi kira-kira sholat syuruk itu boleh sampai jam 7. Dan itu boleh di masjid, boleh di rumah. Ya, jadi nanti kalau ada ustadz selain saya masih mau ceramah setelah syuruk, jangan sholat dulu. Khawatirnya nggak semua ustadz itu paham kita, tersinggung nanti. Ya, orang sholat diceramain sama dia. Oke. Yang ketiga tadi apa? Qalbu marid. Apa ciri-cirinya tadi? Dihidangkan makanannya dia tidak menikmati. Maka cek Bapak Ibu, kita menikmatikah sholat subuh barusan? Menikmatikah zikir-zikir barusan? Terasa beratkah baca Quran? Terasa beratkah tahajud? Jika iya, berarti ada sedikit masalah di kolbu. Karena udah mau datang ke masjid, berarti masalahnya di dalam. Ini harus dibenerin. Kok sholatnya nggak khusyuk gitu, kerasa nggak enak. Nah, ini kolbunya harus dibenerin. Wajib diobati, jangan dibiarin. Karena kalau dibiarin nanti dia kronis, susah ngobatinnya. Kalau kayak karatannya udah susah digosok, tapi masih bisa sama ahlinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, qalbun salim. Ini yang diceritakan dalam banyak ayat, kisah-kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah-kisah orang-orang beriman, ya, di surat Qaf, surat Shafat, ya, banyak sekali. Disebut qalbun salim. Salim kata salam. Di Indonesia ada kalimat salim tapi cium tangan. Ya. Tapi salim bahasa Arab dari kata salamah. Selamat bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Selamat bahasa Indonesia tidak tabrakan, tidak jatuh, tidak luka, itu disebut dengan selamat. Tapi bahasa Arab salam artinya terbebas dari aib, terbebas dari penyakit, itu disebut dengan salim. Maka hadis itu dulu disebut hadisun salim atau hadisun sahih, artinya sama. Yang menggunakan itu Imam Syafi'i, tapi kemudian nggak populer. Yang populer istilah hadis sahih. Ya, hadis sahih itu jadi ahli hadis minjem istilah kedokteran lama dipakai untuk hadis. Ciri-cirinya apa? Kalau kita sehat, makan apa aja enak nggak? Enak, benar ya? Maka kalau kolbu sehat, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau sholat, mau Quran, mau ziarah, mau apapun itu enak. Tapi kalau punya penyakit kayak tadi, penyakitnya di intelektual, itu salah pengajian. Ngelihat ada imam baca Sayyidina tadi aja langsung nggak nyaman kolbunya. Imam kunut aja dia nggak nyaman kolbunya. Kalau dia punya penyakit kolbunya di intelektualnya. Itu bisa dibenerin dengan ngaji. Tapi kalau spiritual hanya bisa dengan wirid dan zikirullah. Jadi kalau penyakit kolbunya itu adalah sombong, merasa lebih benar, riya, merasa beramal, hasad, iri, dengki,
Nggak seneng kalau orang seneng. Ini bisa dibersihkan cuma dengan zikrullah, nggak bisa pakai pengajian. Makanya ustadz-ustadz yang lebih banyak ngaji daripada zikir, kolbunya banyak. 3 ini. Apa tahu tadi? Sombong, ria, apa lagi yang ketiga? Hasad. Ini paling parah. Paling parah. Baru nambah yang ketiga, ghadab. Apa arti ghadab? Marah, emosional. Marah ini senjata kolbu. Dia harus dipakai sesuai. Jadi pisau itu apakah terkutuk karena dia tajam? Enggak. Kalau dia dipakai untuk masak, untuk nyembelih binatang saat lagi Idul Adha, dia bermanfaat. Tapi kalau digunakan menyakiti orang, dia jadi masalah. Ya. Jadi bukan salahnya si pisau, tapi salah yang megang pisau. Jadi yang keempat ini, itu senjata kita. Jangan dipakai sering-sering. Maka Nabi mengatakan, kalau nggak sanggup ngomong terbaik, falyaskut, diam aja deh. Nah, manajemen diam itu sangat berat, Pak. Seharusnya ngomong dia diam, ngambek namanya ya. Seharusnya dia tidak diam, dia berbicara malah diam. Itu manajemen itu harus oke, ya. Saya pun belum berhasil amat untuk yang keempat itu. Ya, makanya banyak-banyak sholawat biasanya. Ini obatnya cuma sholawat, Pak. Allahumma sholli ala. Itu aja obatnya. Ya. Maka saya untuk mengobati diri sendiri supaya emosional saya tidak tinggi, itu sholawatnya saya hantam terus ke kolbu sekitar 500 setiap hari. Ini ayah saya masih hidup. Beliau saksi kalau saya emosionalnya tinggi. Ya, dulu ikut aliran macam-macam, Pak. Semua kaset beliau saya lempar ke belakang. Ya. Apa ini? Ya, ini kufur nih, langsung buang. Tapi beliau diam aja, dibiarin aja ya. Ntar juga berubah paling begitu. Nah, maka sekarang saya kalau nggak sholawat sehari 500, itu rohani saya bisa macam-macam. Jadi harus, nggak tahu kalau Bapak Ibu, kalau rohaninya mungkin sudah oke, mungkin di khusyuknya kurang, di tawaduknya kurang, riaknya masalah. Nah, maka itu obatnya cuma zikrullah, tembakin pakai zikir. Namun karena itu disebut penyakit kolbu, dia harus didosis. Dosisnya yang mengenal disebut dengan ahli kolbu. Disebut di Quran ahli zikr, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli kolbu, ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jadi Bapak kalau nanya ke orang fikih nggak puas, nanya ke ahli akidah nggak nyambung, nanyanya ke ahli kolbu, ahli zikir. Oke, kira-kira itu. Kalau ada tanya jawab, diskusi, tafadhal. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf Ustaz, tadi untuk penjelasan tentang kolbu yang saya tangkap kan tadi baru disebutkan kolbu itu kalau nggak salah tadi mohon diluruskan berubah-ubah, tertutup, bisa sehat, bisa sakit. Ada 3 jenisnya, begitu kan. Tapi yang saya belum paham itu seperti apa kolbu itu, terus apa dia bentuknya, mau wujud atau tidak berwujud, terus bagaimana cara kita ya menjaga kolbu. Misalkan kan ada doa zikir al-masurat itu, Allahumma afini fi kolbu ya kolbu ya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bentuknya gimana gitu ya? Ternyata dulu orang Bani Israel nanya Nabi, tapi ngetes. Saya yakin Mas bukan ngetes ya. Ya, orang Bani Israel itu mau ngetes Nabi. Sama nggak jawabannya seperti jawaban Nabi Musa? Maka ditanya oleh salah satu mereka,
Itu kolbu kayak gimana? Kolbu itu kan sinonimnya roh. Kolbu itu kalau dia udah masuk ke dalam disebut namanya kolbu. Yang jadi sentralnya itu disebut dengan kolbu. Orang-orang psikologi itu beda mazhab di barat. Ada yang mengatakan kolbu itu di sini. Ada yang menyebut kolbu itu di dada. Tapi di dalam ajaran ahli sunnah itu udah beres. Kolbu itu di sini. Berhubungan dengan jantung, tapi bukan di jantung. Maka dijawab oleh Nabi dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat roh, hakikat kolbu, hakikat akal. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan roh itu, kolbu itu min amri rabbi. Itu urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan cuma dikit. Tapi ingat, kalau Khairul Tanjung bilang bantu masjid dikit, itu dikitnya banyak apa enggak? Khairul Tanjung banyak ya. Zakatnya Khairul Tanjung 2,5%, beda nggak dengan zakat kita 2,5%? Itu baru Khairul Tanjung. Gimana dengan yang menciptakan Khairul Tanjung? Kalau bilang kamu tidak diberi ilmunya kecuali dikit, dikitnya itu banyak. Yang dikit itu saya masih ingat dulu guru saya Maulana Syekh Hasan Basri Jalil, dulu ayah saya yang bawa saya ngaji ke beliau. Sedikitnya orang kaya itu banyak bagi orang miskin. Sedikitnya menurut Allah itu besar menurut ulama. Nah, maka ilmu itu ditulis oleh Imam Ghazali jadi 4 jilid. Ditulis oleh Imam Narabi jadi 9 jilid. Ditulis oleh Imam Abdul Karim Al-Jili jadi 2 jilid. Ditulis oleh Imam Al-Haddad itu berbuku, banyak bukunya. Jadi yang dikit itu, dan yang sedikit itu, mungkin satu buku pun kita belum memahami dengan baik. Tapi alhamdulillah kami kemudian punya program di luar sana menghatamkan buku-buku itu. Dengan mahasiswa ya, dengan santri-santri. Kalau Bapak Ibu nih santrinya santri kalong aja ya, lumayan lah. Maka nanti coba buat kajian itu ala santri. Kajian itu ada kitabnya. Sehingga ngaji itu ada buku yang dipinjamkan ke jamaah nanti dibalikin. Atau buku pribadi. Pulang bawa lagi, dibuka lagi. Walaupun terjemahan gak apa-apa kok. Nah, saya menggalakkan itu sudah 5 tahun ini. Baru 5 tahun Mbak. Dan itu efeknya luar biasa. Jamaah yang biasanya nguping, sekarang senangnya baca buku sambil nguping. Gitu. Udah kayak santri beneran. Walaupun ngalong sekali 2 kali seminggu, Sabtu dan Ahad. Lumayan nih Pak Haddad ya. Gitu Pak. Jadi di mana dia? Dia berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan paru-paru, berhubungan semua, tapi dia bukan di situ. Cuma berhubungan. Makanya waktu Mas jatuh cinta, itu yang berdebar itu paru-parunya atau jantungnya? Ya, tapi kalau paru-paru ngapain? Dia ngos-ngosan. Ya, kakinya gemeteran. Ya. Keringatnya langsung bercucuran. Kalau lagi emosional, lagi takut, sama begitu juga. Lain, debarnya nggak enak. Debar jatuh cintanya enak. Pertanyaan kedua, kalau orang lagi bahagia, ada yang nangis nggak? Padahal nangis identik dengan sedih. Kalau di seberapa masjid nangis karena kakinya kejepit, ya, kakinya kejepit sama kawan sampingnya. Itu berarti sedih itu bukan mata yang menangis, tapi suasana kolbu. Kolbu itu dia banyak kaitannya dengan tubuh ini, tapi dia tidak tinggal di tubuh ini. Dia cuma kayak ngenderain Pak. Jadi kalimatnya di Quran, nafakhtu, aku tiupkan. Kalau bahasa anak-anak IT sekarang, aku install. Roh itu diinstal oleh Allah Ta'ala sehingga dia bergerak. Kalau
hardware-nya udah rusak, maka dia tinggalin. Tinggal install tempat lain. Gitu. Jadi roh kita ini nggak laki, nggak perempuan. Yang laki perempuan cuma tubuh ini. Nah, di mana dia? Dia berkaitan di alam amr. Ini namanya alam nyata. Kalau mimpi disebut alam misal, nanti setelah itu adalah alamul amr. Alam amr itu min amri rabbi. Disebut oleh Imam Ghazali alam roh. Roh kita berkaitan. Orang yang kolbunya sensitif bisa melihat ke alam sana. Makanya dia bisa mimpi ketemu Nabi. Itu sebabnya Nabi mengatakan, siapa yang mimpi bertemu aku, itu benar-benar aku. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Hadis ini sahih. Ya. Yang mimpi ketemu aku betul-betul melihat aku. Ra'al haq, itu melihat yang benar, real. Itu ada, itu di alamul amr. Jadi itu Pak, kita ini, Bapak ngeliat nggak isi hati saya? Lihat isi hati saya? Nggak lihat kan? Lihat isi pikiran saya? Di pikiran itu mainnya main imajinasi. Misal, misalin. Nah, Ustadz yang hebat alam misalnya itu Ustadz Adi. Maka dia bisa ngafalin per halaman, miring kiri kanan atas bawah, itu dia otak kanannya bagus. Ya, kalau yang bagus matematisnya kiri tuh. Ternyata Imam Ghazali udah bahas itu, tapi di bagian belakang ada memori. Belum ada alat-alat scan kayak sekarang itu belum ada. Apa namanya? MRI apa namanya? Ya, belum ada. Imam Ghazali udah mengerti itu. Tapi sekarang orang berani bilang Ghazali itu sesat. Allahu Akbar. Saya sedih dengar itu ya. Oke, silakan imam kita nih. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazilan Ustaz. Tadi udah dipaparkan beberapa tentang qalbi. Di antaranya tadi fi qulubihim marad. Saya tanyakan ini di juz 4 walizul qalbi. Ma makna fi hadza Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Coba bacain yang lengkap Ustaz. Bacain yang lengkap ayatnya. Fanqalabu bi ni'matin min Allah ya fadlin lam yamsasuhum su'u wattaba'u ridwanallah. Ya. Ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul. Bukan waliz ya, tapi ghaliz ya. Kalau walis nggak ketemu artinya. Kalimat ghaliz dari kata ghalaza artinya qaswah, keras. Bedanya qaswah itu di kolbu, kalau ghaliz itu muncul di mulut. Jadi kolbu yang keras lalu diekspresikan dengan kata-kata yang kasar disebut dengan ghaliz. Maka Nabi ditegur di situ, walau kunta, ya. Seandainya engkau itu fazzan ghalizal qalbi, engkau itu keras sekali, maka mereka akan berpaling darimu. Itu sebabnya kajian-kajian yang keras itu umurnya pendek. Rame awal-awal, nanti sepi gitu. Sepinya bisa karena orangnya berkurang, bisa karena tempatan gak nyaman. Maka kita udah lihat di banyak masjid yang besar-besar, kajian-kajian yang keras itu rata-rata fikih tak bermazhab. Kalau nggak diusir masjidnya, diusir orang kampung. Itu di mana-mana Pak. Kalau debat sama jamaah yang pinter, debat udah akhirnya nggak mau datang lagi ustadznya. Atau jamaahnya kemudian rame. Jadi Nabi itu kalau dulu ngaji, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Pasti Nabi gagal. Contoh, satu kali orang Arab Badui, mohon maaf, pipis di masjid. Ini mirip-mirip kayak sopir-sopir angkot lama. Sopir angkot lama kan begitu. Kalau sekarang kan udah beda ya. Kalau ngeliat tembok tuh dia pengen, dia mau pipis dia Pak. Bener nggak?
Akhirnya orang Arab Badui ini ketika keluar, dia lihat ada tembok nih, udah. Dia lepaskan hajatnya di situ. Sahabat udah bawa pentungan tuh, mau mukul dia. Apa kata Nabi? Da'uhu, biarkan dia. Wa ahriku bilma. Tapi kamu bawa air satu ember, jangan bawa alat pukul, siram kembali. Malah diajarin cara ngepel kalau sekarang ya. Kalau dulu kan nggak perlu ngepel, cukup disiram udah hilang. Kalau secara fikih ada orang, mohon maaf tadi, pipis di masjid, secara fikih haram atau halal? Mubah atau makruh atau haram? Haram. Waktu itu rame, ada si guguk masuk masjid nih, masih ingat? Rame kita. Itu tanggapannya dua orang. Ada yang ikut Nabi, ada yang ikut sahabat yang emosional tadi. Tergantung Bapak yang mana. Kalau Nabi, apa kata Nabi? Udah biarin. Kita bersihin. Nabi mau bersihin. Bahkan Nabi itu ngelihat orang Arab Badui ini kan kalau ngeliat tembok, kalau nggak pipis, kalau nggak ngeludah tembok. Nabi itu nggak ngajak orang, langsung ambil kain basah, Nabi bersihin temboknya masjid. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu Nabi tegur baik-baik, hei, kalian kalau sholat jangan mudah ke depan, karena Allah saat sholat ada di hadapanmu. Bergetar satu masjid itu nggak ada lagi yang berani meludah di masjid. Nabi gak keras tuh. Siapa pelaku ini? Ini kafir, ini penghinaan, penistaan agama. Gak ada Pak begitu. Gak ada emosional begitu tuh, gak ada di Nabi. Nabi emosional pada tempatnya. Di bab dakwah tidak ada emosional. Di bab taklim baru ada emosional. Saya kalau taklim Pak galak Pak. Tanya sama anak Darussunnah, Ma'had Darussunnah tuh. Mahasiswa saya suruh berdiri, saya usir keluar ada. Ente takhruj, ukhruj. Udah kita suruh keluar. Ada yang nggak sholat jamaah subuh masjid, saya suruh berdiri. Itu taklim. Tapi kalau dakwah nggak boleh. Kalau dakwah harus bil hikmah wal mau'izah hasanah. Dua itu. Itu pakai kolbu, nggak bisa pakai fikih. Nabi kalau keras pakai bawa sunnah bid'ah, sepi masjid. Nggak akan berkembang Islam seperti sekarang ini di kampung kita, di tempat tinggal kita. Jadi silakan Bapak temukan itu. Itu Ustaz. Ya, tafadhol dilanjutkan Ustaz. Ya, silakan Ibu terakhir. Atau masih ada lagi Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Ustadz, keilmuannya bagus banget. Alhamdulillah. Saya mau tanya, tadi sampaikan bahwa kalau sebaiknya tuh kita belajar di banyak guru. Ya. Kalau para guru-guru kita kan keilmunya sudah mengetahui, sehingga pada saat kita belajar di lapangan kita mengetahui ini baik, ini tidak baik. Untuk seorang seperti saya yang memang masih mencari ilmu kan dikhawatirkan kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana caranya? Pertama itu. Yang kedua adalah seperti yang Ustadz sampaikan betul. Tidak pernah menjalankan, lama-lama ada yang sholat tidak menjalankan ibadah dan mengetahui akhirnya menjadi keras. Mengobatinya kalau tadi kan dengan cara zikir dan kita baca salawat. Tapi kalau sudah diingatkan juga sulit kawan di lingkungan kita dalam bekerja atau apa. Bagaimana caranya? Karena walaupun dalam satu ayat kan kita bisa berbagi keilmuannya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cara berguru yang tepat. Fas'alu ahla zikri, sama ya. Tanya ke ahlinya. Misalnya kita mau berguru, tanya ke ulama yang menurut kita recommended. Ustadz, saya mau berguru ini, siapa Ustadz yang direkomendasiin? Kenapa? Karena Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan al-isnad minad din. Bersanad, berguru, itu menentukan sikap beragamamu.
bagian dari agama, terjemahan harfiahnya begitu. Tapi terjemahan bebasnya, berguru itu akan menentukan sikap beragamamu. Salah nonton YouTube aja akan beda sikap. Suami istri bisa nggak tidur bareng, di grup bisa nggak sapa-sapaan lagi, bisa left, ya. Bahkan udah jadi murid kita, cuma karena nonton YouTube-nya beda sama kita, grupnya beda sama kita, udah. Jadi tanya ke ahlinya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Warab dan Ibnu Sirin mengatakan fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Ibnu Sirin wafat 110 Hijriah. Perhatikan kamu berguru ke siapa. Maksudnya perhatikan itu dia punya guru nggak? Gurunya nyambung nggak ke Rasulullah ilmunya? Maka jangan berguru kepada yang bergelar, berguru kepada yang punya guru. Mau dia bergelar nggak ada masalah. Nggak penting doktor LCMA, nggak penting. Yang penting dia punya guru nggak, nyambung ke Rasulullah. Mau ngajar anak Quran, cari guru yang punya sanad Quran. Sanad itu kadang nggak mesti namanya bersanad. Misalnya pesantren ini, pesantrennya terkenal dengan ahli sunnah yang moderat, yang toleran, yang bagus. Udah, berakhlakul karimah, masukin situ. Kita mungkin nggak semua punya kemampuan untuk mencek silsilah. Kami jaga itu Bapak Ibu. Jadi saya kalau belajar hadis, saya cek silsilahnya sampai ke Nabi. Belajar hadis, saya cek. Belajar zikir. Karena kalau belajar zikir itu namanya tarekat. Belajar tarekat, kalau nggak ketahuan sanatnya, bisa-bisa nanti silsilahnya ke iblis kan. Bahaya. Sama, belajar fikih, ternyata dia anti mazhab, udah habis kita. Gelarnya doang yang bagus. Belajar akidah, tapi nggak jelas akidahnya ahlu sunnahnya ke siapa. Jadi ekstremis. Jadi bergurulah kepada orang yang bersanad, berijazah, yang punya guru gitu. Caranya, Ustadz dulu pesantren di mana, ngaji ke siapa, boleh nanya gitu, tapi bahasanya yang elegan. Jangan langsung bilang, Ustadz, ente sanadnya kemana? Jangan gitu nanyanya. Ya, Ustadz kalau boleh tahu, Ustadz dulu ngaji di mana, Ustadz? Gitu. Kalau pengurus kan nanyanya halus, Ustadz boleh nggak minta biografi untuk disebar ke jamaah? Gitu. Ya itu boleh, itu cara itu boleh, minta begitu sopan. Tapi yang nggak sopan gimana? Tat, coba sebutin sanadmu. Nah itu nggak sopan. Itu hanya boleh kalau lagi sidang disertasi. Ya, ini yang dilakukan oleh ulama di Naisapur dan di Baghdad ketika nguji Bukhari. Maka Imam Bukhari kemudian dikasih gelar oleh ulama Naisapur jadi Tabibul Hadis. Itulah gelar doktor pertama, Tabibul Hadis, dokter hadis. Itu gelar pertama dalam Islam. Masuk lagi ke barat menjadi doktor, balik lagi ke kita. Sekarang jadi PhD dan doktor. Ya kan? Dulu di Indonesia pernah doktorandus ya. Doktors, banyak dokternya. Jadi bertanya gitu boleh. Bertanya sanad dengan cara yang elegan ya. Jadi jangan, kita bukan level penguji, tapi nanyanya kayak nguji. Itu nggak boleh. Apalagi, yang kedua tadi tentang cara ngingetin orang ya. Sebenarnya kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang tepat, tapi disampaikan oleh orang yang tidak tepat, itu menjadi kurang menarik. Contoh, ada kawan saya buat training motivasi menjadi orang kaya, tapi dia rumah pun masih ngontrak. Mending tinggalnya di Latinos. Ya, ini saya baca tadi kayak Brazil, Spanyol gitu ya. Tapi Spanyol bukan yang Cordova. Dibuat training untuk kaya, tapi dia nggak kaya. Didengar nggak Pak? Jadi kalau bahasa Arabnya, hum sayasma'unak, mereka akan mendengar kamu ba'dama asbahta,
asariyan ghaniyan. Kamu baru didengar kalau kamu sudah jadi kaya. Kata-katamu dikit langsung jadi viral. Ya kan? Jadi kalau yang ngomong itu orang-orang selebriti atau konglomerat, itu kata-katanya ngefek. Tapi kalau yang ngomong selevel atau di bawah, maka dia nggak masuk. Jadi ibu jangan lewat ibu ngomongnya, lewat jalur orang yang dia hormati. Bukan berarti kita kemudian jadi baper. Aku nggak dianggap sama dia, nggak usah merasa dianggap. Ketika kita berdakwah, nggak usah merasa dianggap. Itu. Kita mau mengingati orang, nggak usah merasa dianggap. Ini tips dari Imam Sya'rani, Imam Ahlus Sunnah, ahli kolbu. Apa kata beliau? Jangan kamu mengajari orang sampai kolbumu punya satu sifat. Apa sifatnya? Mencintai semua makhluk Allah, membuang kebencian kepada semua makhluk Allah. Berat nggak tuh? Nggak berat kok. Yang penting kolbunya sudah penuh dengan nama-nama Allah, maka cinta akan tumbuh. Kenapa orang penuh kebencian? Karena nama Allah nggak masuk ke dalam kolbunya. Buka Asmaul Husna, itu hampir semuanya kalimat cinta. Rahman, Rahim, cinta nggak? Ya, itu 70% kalimat cinta, sayang, memberi, mengasihi, udah itu aja. Yang marah cuma berapa, menyiksa cuma beberapa, pembalas cuma beberapa. Selebihnya kalimat cinta. Jadi jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin kata-katanya diterima oleh makhluk seperti hamba-hamba menerima dari Allah, maka caranya bergantunglah kolbunya dengan nama-nama Allah. Jadi tipsnya begitu. Tipsnya begitu. Ya. Sebagai penutup, ulama kita supaya kolbunya dihiasi dengan nama Allah. Ada namanya Syekh Syah Waliullah, ahli hadis dari India yang lama di Madinah terus ke India. Itu kalau zikir setiap hari nggak kurang dari 5.000 sampai 10.000. Kita mungkin nggak sanggup, minimal zikir pagi, sore, pagi, sore. Nah, ayatnya padahal nggak begitu. Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Beda kita dengan ulama itu apa? Kita cuma ngamalkan ayat 42, tapi tidak ngamalkan ayat 41. Hai orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. 1.000 banyak nggak? 10.000 banyak? 100.000 banyak? Nah, itu yang disebut banyak. Terus bertasbihlah pada saat pagi dan sore. Ini yang kita sebut zikir pagi. Jadi beda nggak amalannya? Zikir pagi sore orang awam, zikir sebanyak-banyaknya, itu yang disebut waliullah, ulama. Ini yang kolbunya sehat, kolbunya bisa ngobatin orang, dekat sama dia sembuh, dengerin kata-katanya bikin semangat beramal. Ini kolbu yang ayat 41 surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 41. Tapi kalau levelnya berlevel 2, zikir pagi sore, itu kekuatannya baru pagi dan sore juga, ya. Belum bisa kekuatannya setiap saat. Kenapa guru itu bisa mengobati orang walaupun lagi tidur? Karena tidurnya pun ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya pun ingat Allah. Makannya pun ikut Nabi, ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat Allah Ta'ala. Diamnya pun ingat Allah. Wajar kalau mereka diamnya pun bisa membimbing umat, apalagi kalau sudah berbicara. Udah 610 Pak, cukup ya. Terima kasih telah diundang ke tempat ini. Saya agak jauhan aja dikit ke Pengasinan sono Sawangan ya. Semoga jalannya Bu beda sama jalan BSD. Semoga ini pertemuan diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni, ditutup aib-aibnya, disampaikan kolbunya kepada kolbu yang sehat, yang sahih. Amin. Rabbal alamin. Banyak zikrullah,
bergabung dengan orang-orang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.